Toh Anda tidak akan menjadi miskin, percaya itu. Kalau you anak Tuhan, you akan dipelihara Tuhan. Tuhan Yesus tidak perlu menjanjikan berkat jasmani. Dia cukup berkata, Bapakmu tahu kamu membutuhkannya. Cukup. Bapakmu tahu kamu membutuhkannya. Kalau saudara melekat dengan Tuhan, percaya, Dia akan pelihara saudara sempurna. Tidak usah doa pendeta. Tidak perlu saya doakan saudara. Hidupmu lurus saja. Tuhan pasti memberkati hidupmu. Kalau engkau bengkok, biar pendeta paling sakti di dunia mendoakan kamu. Percuma saudara. Amin. Perhatikan itu. Dan saya ingatkan satu hal. Bahwa setiap saudara sangat berharga di mata Tuhan. Engkau bernilai di mata Tuhan. Dibaca. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Gigi kita mulai rontok, tanggal, rambut kita mulai putih. Itu alarm, bro. Itu alarm. Panggilan pertama. Ya, panggilan kedua nanti mulai bongkok. Jalan mulai susah. Oke, itu panggilan berikut. Jadi kalau Bapak Ibu usia 60 tahun ke atas itu sudah pegang boarding pass. Panggilan terakhir akan tiba, saudara. I tell the truth, percaya saudara. Sebenarnya orang tuh begitu lahir dieksekusi, udah check in. Check out, udah check in. Setiap orang begitu lahir tuh check in. Nggak tahu sampai udah dieksekusi hukuman mati. 7 hari bisa meninggal bayi, 40 hari bisa meninggal, 4 tahun tenggelam di kolam renang. Semua bisa terjadi, Pak. Apalagi kita usia 60 tahun. Ya udah pasti tinggal 10, tinggal 20 tahun. Itu kalau normal. Faktanya banyak yang gak normal. Gak usah nunggu naik pesawat Boeing 747 jatuh di atas. Kepleset di kamar mandi, jebret. Sudah, ketawa sendiri lalu hilang dia. Gegar otak selesai. Yes, life, ini hidup. Kok orang berani ya? Punya duit sih bisa kemana saja. You belum pernah tahu uang tidak akan bisa menolong kalau sudah Tuhan katakan stop. Makanya lebih baik kita hopengan sama Tuhan, amin. Berteman saudaraku sekalian. Berteman saudaraku. Biar kita jagoan bagaimanapun, banyak duit bagaimanapun. Berteman. Ya, saya sering malam hari waktu berdoa, saya berkata begini, Tuhan, aku berlindung padamu. Yang paling saya takuti itu saudara, kekekalan. Syukur kita takut, dulu mana kita takut? Tuhan, aku berlindung kepadamu. Engkaulah perlindunganku, tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku, engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, kau beri keluhutan. Melekat, menempel pada Tuhan saudaraku ya. Ingat ya, alarm ya. Banyak bapak ibu di sini yang usia ada 65 tahun, lebih tua dari saya. Selamat jalan bapak duluan ya. Ya, enggak apa-apa. Duluan enggak apa-apa. You buktikan khotbah saya benar enggak? You buktikan itu.
Khotbah saya benar enggak? Hari ini orang tidak suka, biarin. Tapi saya percaya saudara suka. Buktinya apa? Tambah banyak. Kalimat berikutnya, baca. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, Bapak Ibu, nggak seberapa penderitaan itu. Abram keluar Ur Kasdim, hidup dalam pengembaraan. Ini gambaran hidup orang percaya keluar dari dunia ini. Hidup dalam pengembaraan artinya sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan dalam kerajaannya. Kita berjuang untuk mematahkan setiap hasrat niat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Robah karaktermu, robah watakmu. Itu sulit, itu berat. Tapi penderitaan ini tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan kekal, saudara. Kita punya banyak masalah, tapi masalah terbesar yang harus dipahami adalah karakter atau watak kita, saudara. Coba ulangi 17 dan langsung 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, saudara. Kita belajar untuk melihat yang tidak kelihatan. Banyak komunitas Kristen cuma ngomongin berkat perlindungan Tuhan, berkat Tuhan di bumi ini. Tuhan lebih concern untuk kita melihat kehidupan yang akan datang, yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu sementara, temporal, saudaraku. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Ketika kita menyatakan percaya, kita dihisapkan, diklasifikasikan, kita dikelompokkan sebagai orang-orang yang bukan berasal dari dunia ini. Ini prinsip yang harus kita ingat terus, saudara. Tuhan berkata, you are not of the world, I am not of the world. Luar biasa, saudaraku. Kita dihisapkan bukan berasal dari dunia ini. Itulah sebabnya di Lukas 14 ayat 33 Tuhan Yesus berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kalau seseorang tidak dapat menjadi murid, berarti tidak bisa digarap, saudara. Nggak bisa dibentuk. Kalau dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, lepaskan beban dan dosa. Beban itu keterikatan kita dengan dunia. Dosa keterikatan kita dengan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Lepaskan supaya aku bisa bentuk kamu. Jadi kalau orang-orang masih duniawi, masih suka memang sengaja berbuat dosa, tidak bisa dibentuk, saudara. Secara mental Anda harus baik dulu. Kalau Anda masih hidup dalam perjudian, dalam perzinahan, jangan bicara soal sikap batiniah yang diubah. Sebab kesempurnaan dalam Tuhan Yesus adalah sikap batin yang diubah. Untuk bisa mengubah sikap batin, Anda harus punya mental benar. Mentalmu sudah benar dulu. Kerja keras, rajin, hemat, jujur. Secara mental umum harus sudah benar dulu. Kalau mental umummu saja sudah rendah, tidak mungkin spiritualitasmu tinggi, tidak mungkin. Makanya kalau orang Kristen yang malas bekerja, kalau kerja terlambat, pulangnya mau buru-buru, mau utang dulu, nggak bayar, diem-diem. Wah, udah jangan bilang soal sempurna dah. Mentalitasmu aja udah nggak bener. Meninggalkan beban dan dosa artinya keterikatan kita dengan dosa, Pak. Mesti ditinggalkan. Keterikatan kita dengan dunia itu beban, mesti belajar melepaskan. Baru Tuhan bisa bentuk kita. So batin niat kita unggul, mulia. Nah Tuhan Yesus mau kita sempurna seperti itu. Suatu hari ketika kita menghadap Bapa di surga menemukan pribadi anak tunggalnya itu di dalam diri kita.
Dan sementara kita di bumi kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tepuk tangan saudara. Oleh sebab itu Tuhan mau kita diproses. Tidak mudah saudaraku. Harus rela dibawa Tuhan mau kemana. Dalam situasi bagaimana. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Yuk kita belajar. Anda masih bersama saya? Amin? Yuk kita belajar. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudaraku, saya ingatkan di awal khotbah tadi, mahal harganya. Mahal harganya kekristenan itu. Tapi saya tidak bisa bicara kepada saudara kalau saudara tidak bertumbuh. Bertumbuh terus, sampai saudara melihat value kerajaan Allah. Bisa menghayati kemuliaan Allah yang melampaui segala sesuatu. Baru ada bisa melihat harga yang harus dibayar untuk menemukan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan saudara bersedia membayarnya. Seperti pedagang yang menemukan mutiara itu, dia tahu nilai, dia tahu value mutiara itu. Dia harus belajar mengenali mutiara yang benar. Dan setelah itu dia berani mempertaruhkan seluruh hidupnya demi mutiara itu. Nah, selalu membawa kematian Tuhan di dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus nyata. Apa artinya? Anda percaya ini firman Tuhan? Selalu membawa kematian Tuhan dalam tubuhku, supaya Yesus satu Tuhan nyata dalam hidupku. Ini Alkitab saudara. Banyak pendeta ngambil ayat-ayat perjanjian lama dikhotbahkan suka-suka dia. Padahal epicentrum, pusaran kebenaran itu di perjanjian baru. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan mengambil ayat-ayat perjanjian lama tanpa melihat konteksnya. Itu standar hidup umat Israel. Kalau standar hidup umat perjanjian baru, itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Amin. Kalau orang Israel fokusnya makan minum susu madu yang berlimpah tanah Kanaan. Kalau kita kan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran di kayu sunen, kelakuan yang baik, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, suasana jiwa yang tidak ditentukan oleh fasilitas dunia ini. Ini nggak sederhana dan nggak mudah, saudara. Membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus nyata, harus dibawa dalam konteks hidup orang Kristen pada zaman itu, bukan zaman kita. Orang Kristen memiliki kepasrahan dari kesediaan tulus menerima apapun yang terjadi demi kepentingan Bapa di surga. Tuhan Yesus pun dalam kepasrahan yang tinggi menerima apapun yang harus dialami demi kepentingan Bapa di surga. Maka prinsipnya makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Di tengah-tengah pergumulan yang hebat, Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Ini kematian Tuhan. Kesediaan untuk mengalami apapun demi kepentingan Tuhan. Katakan amin. Kepasrahan diri dari kesediaan yang tulus mengalami apapun demi kepentingan Tuhan. Anda tahu kepentingan Tuhan dua? Mau tahu? Kepentingan Tuhan dua. Amin. Yang pertama, you jadi sempurna. You must be perfect. Tuhan gak punya kepentingan apa-apa. Tuhan gak butuh apa-apa. Tuhan hanya ingin melihat kita sempurna. Yang kedua, tolonglah orang lain untuk sempurna. Tepuk tangan untuk kebenaran ini. Gak ada yang lain yang diinginkan Tuhan kecuali dua hal ini, Pak. Satu, you must be perfect. Kamu jadi sempurna. Yang kedua, kamu tolong orang lain untuk sempurna. Kalau kita berjuang ada tempat ini, tidak ada tujuan duit, tidak ada tujuan nama besar. Kita hanya mau mengajarkan kebenaran. Kita belajar sempurna dan menolong orang lain sempurna. Maka gereja harus punya dua hal. Gereja tidak boleh nggak punya dua hal. Yang pertama kebenaran yang memerdekakan. Yang kedua teladan. Teladan. Itu yang berat. Kalau hanya jadi doktor teologi tidak sulit.
Tapi kalau bisa berkata kepada orang dekat kita, ikuti teladanku, luar biasa sulitnya. Tapi saya biasakan diri saya berkata, ikuti teladanku. Saya tahu orang berusaha merusak nama baik saya. Enggak apa-apa, tunggu waktunya. Waktu akan menjawab. Saya belum sempurna, saya juga manusia bro. Yang bisa bedakan ini dolar, ini rupiah. Ini cantik, ini geradakan. Tapi aku memilih taat. Amin. Supaya jadi teladan. Maka para aktivis jangan cuma bisa terima tamu lalu aktif di organisasi. You must be a sample role model. Amin. Kalau orang masuk gereja 5-10 tahun di Rehoboth jadi apa? Iya jadi Kristen aja. Waduh, kita nipu itu Pak. Orang kita kalau bawa anak kita ke perguruan tinggi, masuk sastra Inggris, 4 tahun keluar bahasa Inggris. Jangan 4 tahun sekolah di sastra Inggris, keluar bahasa Batak. Loh, keluar-keluar kok tuh dia ho. Dunga mangan ho. Dunga putong, hodol dison, unang merojong-lojong. Mate maho. Artinya dilarang parkir di sini. Kita kan punya beban moral Pak. Saudara ke gereja ini tuh 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun jadi apa? Apa yang ngerubah? Kalau enggak, iya enggak cuman ya biar diberkati Pak, biar kita diberkati. Yuk pergi aja ke Gunung Kawi. Ke gereja Rehoboth nanti dapat ini jodoh gampang Pak, jadi kenceng di pasaran. Dimandiin bunga 7 rupa atau sama dukun bisa. Rehoboth tidak mengajarkan begitu. Rehoboth mengajarkan cari dulu kerajaan Allah. Karaktermu harus sempurna. 2 hal ini saudara. Tuhan tidak butuh apa-apa, Tuhan hanya ingin lihat Anda sempurna. Yang kedua menolong orang lain sempurna. Bukan Anda sering tahu di sini. Gereja yang laki-laki perpuluhan. Beda yang tempat lain yang, ya maaf ini bukan menyinggung gereja manapun ya. Pokoknya nggak boleh lah komunitas yang, awas loh kalau nggak ngasih perpuluhan. Bangkrut loh. Saya bukan anti perpuluhan, tapi belajarlah memenuhi hati yang mengasihi Tuhan. Kalau memberi persembahan perpuluhan, berilah dengan sukacita. Kalau tidak, enggak usah. Kita berutang untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Amin. Kalau orang Kristen abad mula-mula membawa kematian Yesus dalam dagingnya, artinya kemanapun mereka pergi, mereka siap pasrah, harus teraniaya, harus mati, harus kehilangan semua ketenangan, kesenangan hidup mereka rela, saudara. Makin punya kerelaan itu, makin lengkap kehidupan Yesus nyata dalam dirinya. Amin. Amin. Demikian pula kita. Kalau saudara udah ikut Tuhan Yesus, tidak menoleh ke belakang, ikut terus apapun yang terjadi. Amin. Jangan berkata, Tuhan setelah ikut engkau, kok jadi kembang kembis begini hidupku. Tuhan proses kita, saudara. Tuhan punya segala cara untuk memproses kita, saudara. Dan sering Tuhan menekan kita dengan masalah. Kenapa masalah ini nggak segera diangkat oleh Tuhan? Tuhan tahu kalau itu diangkat kamu nggak benar. Siap terus dengar khotbah ini? Saya mau teruskan? Oke. Saya juga punya persoalan, saudara. Persoalan yang membuat saya juga jadi desperate. Saya berkata, Tuhan, ini kalau masalah nggak selesai, mengganggu pelayananku. Anda tahu kira-kira apa jawabannya? Kalau masalah ini selesai, kamu nggak mengganggu perasaanku. Kenapa istriku begini Tuhan? Kenapa suamiku begini Tuhan? Kenapa ekonomiku begini? Kenapa anakku begini? Tuhan buat kamu depres. Amin? Aminnya pelan. Anda ngerti? Kenapa keadaanmu tidak nyaman? Disundut terus supaya kamu lari ke depan dan tidak menoleh ke belakang. Haleluya. Jadi kalau Anda punya persoalan dikit-dikit, minta tolong masalahku selesai. Kalau dulu kan dalam nama Yesus. Wah, ada kayak kita biro jasa aja gitu. Sekarang enggak. Coba Bu, temukan apa maksud Tuhan di balik kesulitan ini. Begitu, itu pendewasaan. Ayo jangan noleh, kita mau noleh, sudut begini saudaraku. Ngerti nggak?
Tuhan tuh tekan kita dengan banyak masalah, itu untuk menyempurnakan kita. Kalau orang Kristen abad pertama membawa kematian Yesus, pasrah dalam kesulitan apapun demi kepentingan Bapa. Kita sekarang pasrah. Ya Tuhan, aku berserah padamu. Aku berusaha semaksimal mungkin, tapi apapun keadaannya, terserahlah Tuhan untuk kepentinganmu. Dua kepentingan Tuhan apa? Kita menjadi sempurna. Dua, menolong orang lain sempurna. Amin. Ya. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, saudara. Untuk supaya kita bertumbuh dewasa. Jadi dua hal yang Anda tidak boleh ucapkan. Dua hal. Ini pantang diucapkan kalau Anda menghadapi